Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat pagi. Saya dari Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Komunikasi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saila Gustindaullah dan rekan saya. Saya Salva Lutfia. Untuk mengawali sesi wawancara ini, boleh nggak Bapak perkenalkan sedikit terlebih dahulu tentang Bapak dan boleh sedikit jelasin jabatan Bapak di Partai PKS ini itu sebagai apa? Ya, baik. Terima kasih Mbak Saila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Mbak Saila, Mbak Safa, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih banyak atas komunikasinya dan juga kepercayaannya mau mewawancarai saya nih. Ya, perkenalkan nama saya Budi Muhammad Mustafa. Saya adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi. Sebelumnya saya Sekretaris DPD. Namun qadarullah Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi yang sebelumnya Ustadz Imam Hambali wafat gitu. Jadi saya menggantikan beliau sampai akhir masa jabatan di tahun 2025 insya Allah. Jadi saya amanah sekarang di partai adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi. Itu mungkin, dan DPD PKS Kabupaten Bekasi sekarang mempunyai 10 kursi di DPRD Kabupaten Bekasi, ya, dan ada salah seorang dari anggota kami yang menjadi wakil ketua di DPRD Kabupaten Bekasi. Mungkin gambaran cukup segitu, Mas Saila? Atau Ya, ada yang cukup, bertambahkan? Cukup. Cukup, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang pertama aja ya, Pak. Ya. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kan akan dilaksanakan pemilu ya, Pak, di tahun depan. Ya. Kalau untuk persiapan Partai PKS sendiri, itu udah nyiapin apa aja ya, Pak, untuk pemilu tahun depan? Baik, terima kasih Mas Saila dan Mas Safa. PKS Kabupaten Bekasi dan juga mungkin PKS-PKS di daerah yang lain kurang lebih gerakannya sama. Jadi kurang lebih setahun yang lalu kita sudah mengadakan penjaringan para anggota kita untuk menjadi bakal calon anggota dewan. Termasuk membuka kesempatan kepada para tokoh di wilayah masing-masing untuk bisa bergabung dengan PKS gitu. Apakah mereka menjadi bakal calon anggota dewan, ada yang menjadi anggota dewan pakar, dewan penasihat, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita merasakan bahwa proses penjaringan itu sudah sangat-sangat berhasil karena sudah bisa merekrut begitu banyak anggota baru gitu ya. Kemudian para tokoh juga bergabung dengan kami gitu. Sehingga kami di DPD dan juga lapor ke DPW dan juga DPP menyelesaikan program penjaringan cukup lama, kemudian dilanjutkan dengan proses penyaringan. Sehingga dari sekian banyak orang yang gabung dengan PKS Kabupaten Bekasi, kita juga sortir nih yang punya kompetensi, punya integritas untuk bergabung dan kita dorong untuk menjadi bakal calon anggota dewan sudah diminimalisir. Segera sekian banyak, kita saring dapat, kemudian kita dievaluasi oleh DPW untuk mendapatkan jumlah orang sesuai dengan yang dibutuhkan di masing-masing daerah pemilihan. Jadi prosesnya untuk persiapan pemilu untuk bakal calon anggota dewannya kurang lebih seperti itu. Sudah hampir 1 tahun kami melakukan penjaringan dan sekarang proses berikutnya adalah penambahan tentang kegiatan pendidikan bagi para bakal calon anggota dewan itu. Kita hampir setiap bulan ada namanya sekolah kepemimpinan yang mana seluruh bakal calon anggota dewan mengikuti kegiatan Zoom meeting ya dengan para pembicara yang cukup kompeten baik dari dalam internal partai ataupun dari luar.
Kurang lebih begitu, masyarakat. Oh, begitu ya, Pak. Berarti sekarang itu baru kayak cari anggota-anggota gitu ya, Pak? Cari Memasukkan anggotanya masukan. terus-menerus tidak berhenti cari Oh, anggotanya. Kemarin itu itu, kita 1 tahun itu cari bakal calon anggota dewan, gitu. hmm, Ya, bakal calon anggota dewan untuk memenuhi kuota kita memasukkan berkas ke KPUD yang sekarang sedang diproses oleh KPUD. Nanti nunggu kita September ada DCT namanya. Maaf, DCS, daftar calon sementara. Jadi para calon anggota DPRD kabupaten, provinsi dan juga DPR RI itu sudah kita laporkan ke KPUD gitu. oh gitu. Kalau boleh tahu itu kuotanya itu berapa ya, Pak, biasanya? Nah, untuk Kabupaten Bekasi tahun 2024 sesuai dengan undang-undang sudah ada penambahan 5 kursi, Mas Ela. Jadi sekarang jumlah yang diperebutkan itu adalah 55 kursi anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi. Begitu. Hmm. Baik, Bapak mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan. Eh, Kalau untuk partai PKS sendiri itu dia tuh pakai platform atau program umum apa yang ditawarkan kepada masyarakat buat ningkatin jumlah pemilih gitu, Pak? Nah, ini PKS punya tagline ya, Mas Ela ya dan juga Mas Safa, yaitu PKS pelayan rakyat gitu. Kemudian yang kedua kemarin adalah PKS pembela rakyat. Ini tagline yang memang selama ini sudah kita terus dengungkan dan memang selama ini alhamdulillah para anggota kita sudah memberikan kontribusi cukup besar di dalam melakukan 2 tagline ini begitu. Jadi untuk PKS pelayan rakyat kita berharap dengan aktivitas kita selama ini menjadi pelayan masyarakat gitu ya di semua jenjang, di semua tingkatan, termasuk mungkin kalau Mbak Saira searching Google gitu ya, relawan-relawan kalau ada musibah ya gempa bumi ataupun juga musibah-musibah lainnya, biasanya relawan-relawan PKS paling duluan nyampe begitu. Dan memang alhamdulillah selama ini diakui sehingga banyak para stakeholder yang eh, intinya sih sangat berharap memang kalau PKS-nya turun udah tenang aja. Dana juga aman kalau misalnya memang ada yang nitipin gitu ya untuk korban-korban bencana segala macam, insya Allah alhamdulillah selama ini kami amanah. Itu untuk pelayanannya sehingga bukan suatu hal yang mustahil dengan tagline itu dan juga dengan aktivitas seluruh anggota kita di masyarakat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, itu masyarakat semakin sayang, semakin cinta dan memberikan pilihannya kepada PKS gitu. Nah, yang kedua PKS pembela rakyat. Nanti juga boleh searching itu ya bahwa untuk PKS selama ini memberikan pembelaan kepada masyarakat ya itu cukup besar, diantaranya kita termasuk yang menolak yang paling depan menolak tentang omnibus law gitu ya. Ini sebuah peraturan, sebuah undang-undang yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama kalangan pekerja dan kalangan buruh. Kita sampai sekarang kita konsisten untuk menolak tentang omnibus law ini. Biarpun sudah ada putusannya untuk ditahan 2 tahun, ternyata kan ada peraturan yang lain, ya perpres yang dikeluarkan sehingga tetap berjalan sampai sekarang omnibus law itu, biarpun dengan nama yang lain. Jadi kita terus berikan penolakan-penolakan itu dan juga pembelaan-pembelaan kepada masyarakat-masyarakat yang memang selama ini mendapatkan dampak negatif daripada peraturan tersebut. Itu kurang lebih masalah programnya, ya platformnya. Oh iya, Pak. Tadi kan apa yang dilakukan partai untuk masyarakat? Nah, ini yang menarik sebetulnya para anggota kita yang di bawah nih, Mbak Saila, ya, yang di tingkat cabang, kecamatan ataupun juga di tingkat ranting, malah ada yang tingkat RW gitu di Korwe. Mereka rutin itu ya selain ngajak setiap ahad pagi ada yang senam bersama gitu ya, kemudian ada yang memberikan tebus murah biasanya ya. Jadi sekarang kan harga minyak goreng mahal ya gitu. Nah biasanya kita ada tebus murah tuh, bayar setengahnya atau bayar sepertiganya malahan. Nah kita berikan
donasi gitu, ada orang-orang yang memberikan bantuan ke kita, jadi masyarakat tinggal bayar hanya sepertiga atau setengahnya saja. Jadi kurang lebih pemberdayaan seperti itu juga kita sering berikan, termasuk pelayanan kesehatan gratis begitu buat masyarakat di daerah-daerah tertentu. Dan ini hampir semua level, hampir semua wilayah teman-teman para anggota PKS itu melakukan hal yang kurang lebih sama. Ya, baksos gitu itu udah terkenal lah, itu PKS tuh, tagline-nya pasti PKS biasanya. Itu masalah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dipaparkan sama teman saya. Bangga, Mas Rafa. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana upaya partai Bapak ini untuk membangun kerjasama antar partai politik dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian dalam masyarakat gitu, Pak? Yang saya lihat mungkin kalau di nasional mungkin ada berbeda ya, tapi memang bisa kita lihat di nasional juga bahwa penolakan dan juga dukungan kita terhadap beberapa hal itu kita berikan gambaran yang cukup jelas kepada masyarakat, informasi yang cukup jelas. Misalnya kita komunikasi dengan partai-partai lain di dalam memberikan penolakan terhadap ide perpanjangan masa presiden gitu ya, masa kerja presiden. Kemudian juga tentang kita menolak juga presiden 3 periode gitu ya. Ini yang mana ini melanggar undang-undang, makanya kita berdiri paling depan berkomunikasi dengan semua pihak, semua partai untuk menolak ide-ide seperti ini. Termasuk yang paling heboh dulu tentang adanya HIP itu, tentang Pancasila yang mau disusutkan menjadi 3 Trisila kemudian menjadi Ekasila. Itu kita sangat tolak sekali gitu ya. Dan ini komunikasi ini dilakukan oleh PKS dengan partai-partai yang lain sehingga kita semua sama-sama melihat memang ada hal-hal yang membahayakan manakala Pancasila diperas menjadi Trisila atau juga diperas kembali menjadi Ekasila. Ini sangat bahaya. Dulu namanya HIP itu dulu. Ya, hubungan industrial, hubungan lupa tuh HIP. HIP nanti dicek ya. Saya lupa tuh ininya. Ya. Kemudian kita juga bergabung dengan partai-partai yang lain, berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Ini yang sedang ditunggu-tunggu nih oleh para partai, para anggota dewan atau cara calon anggota dewan tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang proporsional terbuka atau tertutup nih. Yang Mbak Saila kalau nanti sama Mbak Safa kalau searching di Google, informasinya kalau besok tanggal 15 MK akan membacakan putusannya. Nah ini harap-harap cemas nih ya seluruh calon anggota DPRD provinsi, kabupaten atau juga DPR RI tentang putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan proporsional terbuka ataupun tertutup pada pemilu 2024. Nah ini komunikasi jalan terus, alhamdulillah dengan semua partai. Termasuk kita di sini di Kabupaten Bekasi komunikasi dengan seluruh partai, kita sering ketemu, sering kongko gitu ya untuk membahas tentang kebekasian. Kalau gitu Mas Safa. Ya alhamdulillah. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana cara Partai PKS ini untuk memperkuat hubungan antara anggota parlemen dan pemilih selama pemilu ini, Pak? Kalau itu anggota dengan pemilih sebetulnya mereka punya kewajiban ya untuk terus ketemu, kemudian terus berkomunikasi dengan masyarakat konstituennya. Karena itu penting. Kalau mereka tidak berkomunikasi dengan konstituennya, di pemilu berikutnya akan ditinggalkan oleh masyarakat itu. Gitu. Sehingga kita ingatkan sering gitu pada mereka, minimal kalau diundang harus datang gitu ya. Kemudian kalau ada memang kegiatan-kegiatan yang khusus gitu, mereka harus turun ke bawah. Ya, ini kita terus evaluasi dan kami di DPD rutin mengadakan rapat dengan fraksi untuk mengingatkan tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai para anggota dewan kepada masyarakatnya. Yang pasti mereka sesuai dengan tagline kita harus memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakatnya. Itu Mas Abah. Makasih atas jawabannya ya, Pak. Sama-sama. Baik, saya kembalikan lagi kepada saya Gusti. Iya, Bapak. Jadi kebetulan segitu aja cukup dari kami untuk pertanyaannya. Bapak terima kasih banyak sekali lagi sudah bersedia Sama-sama. menjadi narasumber kami. Sama-sama.